Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa ini minggu pertama. Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan segala sesuatu kaitan dengan hari ini kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Kalau seandainya Bapak Ibu ada roti dan ada hosti dan anggur seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai. Tapi kalaupun juga tidak ada, apa yang ada di sekitar Bapak Ibu, baik berupa makanan, minuman, baik itu berupa roti ataupun juga misalnya cuma air putih, tidak apa-apa. Karena kita bukan fisiknya yang kita utamakan, tapi esensinya dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena sepanjang bulan Juli Tuhan sudah pelihara kami. Sepanjang bulan Juli ada banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan, kami boleh alami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami beribadah bersama-sama, kami mohon kasih, karunia, anugerah, dan rahmat-Mu Tuhan yang menyertai, melindungi, melingkupi, menaungi kami. Dan biarlah hari ini, dalam ibadah pagi ini, kami semua datang bersyukur kepada Tuhan. Kami semua memuliakan nama Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Terimalah Tuhan setiap sembah sujud kami. Oleh karena itu, ibadah pagi hari ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidupku dalam tangan-Mu.
Mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami buka hati kami untuk Engkau berbicara. Sebab kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami. Tembus ke dalam hati kami. Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga berbicara kepada kami lewat keluarga, bersama-sama ketika kami beribadah melalui online. Nyatakan dirimu, kami siap menerima firman di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, izinkan saya pagi hari ini berbagi kepada kita semuanya, yaitu tentang hamba yang baik dan setia, yang dimampukan melewati masa kekelaman. Sekali lagi, menjadi hamba yang baik dan setia yang dimampukan Tuhan untuk melewati masa-masa kekelaman. Kalau kita berangkat dari Jakarta ke Balikpapan, ke Jakarta ke Bandung, maka kita akan lewat kereta api, maka kita akan melihat ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Ada satu masa, ada satu waktu dalam perjalanan itu kita melihat ada begitu banyak sawah, hijau, rumah-rumah. Tapi juga kita melihat ada satu jembatan yang kalau Bapak Ibu lewat, itu dibuat dari waktu yang sudah lama sekali. Itu bisa melihat sampai ke bawah, di mana melalui tiang-tiang yang kuat. Jadi kereta itu melewati seharusnya lewati lembah, tapi kemudian dipapras, dipotong, kemudian dia bisa rata, gitu ya. Kita melihat pemandangan ke bawah, wih, tinggi sekali. Tapi itu sangat menyenangkan. Itu karena apa? Karena hikmat dari Tuhan kepada orang-orang. Tapi juga ketika kita lewati kereta, naik kereta itu, kita melewati ada satu masa, ada satu keadaan, ada satu waktu, di mana kita harus melewati lorong gua yang gelap. Tapi kemudian kita keluar dan kemudian ada cahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu kita melewati masa-masa itu, yang tadi saya sampaikan, melewati lorong yang gelap, yang kalau boleh saya bilang masa kekelaman, yang harus kita catat adalah bahwa kita akan melewati musim-musim kehidupan yang di dalam Pengkhotbah pasal 3. Yang kedua yang harus kita catat adalah begini. Kalaupun juga kita melewati masa kekelaman, percaya begini, Bapak Ibu tidak didesain oleh Tuhan untuk tinggal dalam masa kekelaman itu. Tetapi kita didesain oleh Tuhan melewati masa kekelaman itu. Sekali lagi, kita tidak didesain oleh Tuhan tinggal di kekelaman itu, tetapi kita hanya melewati kekelaman itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, berbicara tentang masa kekelaman, maka ada seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Dia menuliskan begini. Ketika waktu itu dia memainkan kecapinya. Inilah Mazmur Daud dalam Mazmur 23. Dia berkata begini, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berjalan. Itu berarti dia jalan sama seperti kereta tadi. Mau sampai kepada tujuannya, dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta, harus melewati namanya jalur atau jalan yang dinamanya lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ternyata saudara, Daud menyadari
bahwa melewati proses kehidupan yang ada, dia melewati, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata lembah kekelaman diambil dari kata yang yaitu yang dipakai adalah tesalmaweh. Tesalmaweh itu artinya begini, lembah atau jurang gelap. Lembah atau jurang gelap. Yang pertama. Yang kedua adalah bayang-bayang kematian atau maut. Pengertian yang kedua, lembah kekelaman, bayang-bayang kematian atau maut. Nah, ada banyak hal dalam lembah kekelaman yang dialami oleh Daud, tapi salah satu yang bisa saya share atau bagikan kepada kita yaitu ketika dia berada di Gua Adulam. Kalau Bapak Ibu baca, itu dalam 1 Samuel pasal 22, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dia lari ke sana. Di Gua Adulam itu ada apa? Di Gua Adulam adalah satu tempat di mana tidak mungkin akan terkejar oleh Saul. Lalu kemudian melewatinya itu tidak mudah. Ada banyak rintangan, melewati hutan, melewati segala macam, sehingga tidak mungkin orang bisa ke sana. Dan di sana Tuhan izinkan Daud tinggal di Gua Adulam. Diizinkan Tuhan, bukan tinggal, melewati Gua Adulam. Karena ayat yang ke-5 berkata, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung ini. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Berarti dengan kata lain saudara, bahwa seperti yang tadi saya katakan, kita tidak didesain Tuhan berada dalam lembah kekelaman, bayang-bayang kematian, yang pada akhirnya kematian. Kita tidak didesain Tuhan berada dalam jurang yang gelap, tapi kita diizinkan Tuhan melewati itu semuanya. Dan pada waktu kita melewati itu semuanya, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan Tuhan itu betul-betul nyata. Bukan seperti omongan orang, tapi pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya ingin menggambarkan kira-kira apa yang dialami Daud ketika dia berada dalam lembah kekelaman di Gua Adulam. Kalau Bapak Ibu baca, inilah yang Daud ungkapkan ketika dia berada dalam pengejaran oleh Saul. Mazmur 57. Mazmur 57 ayat yang ke 1 sampai ke 12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Mitam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga, menyelamatkan aku, mencela orang yang menginjak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat 1 sampai ayat 4, Daud mengungkapkan hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat yang lain yang bisa Daud berharap penuh. Ayat yang kelima, Daud menggambarkan, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka
menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Daud sedang berbicara bahwa dia sadar di tengah-tengah bahaya. Dia sadar tentang situasi kondisi yang dia hadapi. Sewaktu-waktu nyawa bisa melayang, saudara. Dia sadar itu. Makanya dia perlu Tuhan untuk menolong dia. Dalam ayat yang ke-6, Daud sedang bicara begini. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, Daud sedang menggambarkan bahwa dia nggak tahu mau bikin apa lagi. Dia nggak tahu mau bikin apa lagi. Karena apa? Karena dia sudah merasa, sudah ngalami jalan buntu. Tidak tahu harus mau berbuat apa. Hanya dia cuma bilang, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi segala. Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud seorang yang diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Lalu seorang yang mengalahkan Goliat. Seorang yang ketika disuruh sama Saul, dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Bahkan orang Filistin banyak dikalahkan oleh Daud. Bahkan bangsa-bangsa yang lain. Lalu Daud ketika Saul lagi mengalami yang namanya roh jahat menguasai dia, Daud memainkan kecapi. Lalu roh jahat itu bisa lari keluar. Saul jadi tenang, Saudara, dia disenangi oleh semua orang, disukai oleh semua orang. Makanya orang-orang berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dalam keadaan yang berada dalam puncak segala sesuatunya, tiba-tiba semuanya itu lenyap. Saudara bisa bayangkan, dia dikejar, dia dibunuh, keluarganya nggak bisa tolong. Keluarganya pun juga mungkin tahu bahwa yang cerita yang sebenarnya, tapi tidak berdaya karena di tangan penguasa daripada Saul. Sehingga saudara, ketika dia berada di Gua Adulam, dia nggak tahu mau bagaimana lagi, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Di depannya orang-orang yang nggak bisa diatur, di depannya orang-orang yang kalau boleh kira-kira begini, begitu tatap aja, langsung dia bilang orang itu, kamu lihat apa? Kamu bikin apa? Kamu cari gara-gara. Karena Alkitab berkata di Gua Adulam 450 orang. Orang-orang yang mengalami troublemaker. Orang yang mengalami dikejar hutang piutang. Orang yang mengalami masalah gambar diri yang rusak. Saudara. Tapi Alkitab berkata 450 itu, sekalipun berada dalam lembah kekelaman, Tuhan bisa mengubah menjadi sesuatu yang mulia. Bahkan Alkitab berkata 450 itu dilatih oleh Daud menjadi panglima yang gagah perkasa. Dalam ketidakberdayaan itu, dia cuma hanya berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu baca mulai ayat yang ke-7, bagaimana Daud sendiri melihat bahwa Allah menolong. Karena dia bilang begini, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi ada pembelaan Tuhan sekalipun berada di dalam lembah kekelaman. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak didesain untuk tinggal di lembah kekelaman. Tapi kita hanya melewati lembah kekelaman itu, kita melihat Tuhan menolong kita, kita merasakan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di lembah kekelaman. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini juga yang diungkapkan Daud ketika dia berada di Gua Adulam.
Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 142 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana itu adalah ungkapan isi hati daripada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kaitan dengan itu saya juga mau bercerita, bersaksi kaitan dengan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui alami, yaitu saya mulai dari tanggal 1 itu terpapar COVID. Kemudian tanggal 2 saya itu karena sudah nggak tahan, saturasi saya turun, sangat lemah dan lemas. Kemudian saya saya ke rumah sakit, lalu kemudian masuk ke rumah sakit dari tanggal 2 malam, itu mau menjelang 3, sampai tanggal kurang lebih tanggal 13 hari ada di rumah sakit. Ya kurang lebih tanggal 15 malam saya keluar dari rumah sakit, saudara. Nah, selama di rumah sakit itu, saudara, saya bisa merasakan seperti Daud, bayang-bayang kekelaman, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Sebab ada masa di mana ada 4 hari 3 malam itu masa-masa kritis saya. Ya, selama saya di sana kurang lebih saya bisa menyaksikan ada 10 lebih mayat yang ada. Di depan kamar saya ada yang meninggal. Lalu kemudian di lorong ketika saya mau ke kamar mandi, itu pada waktu pas subuh ada mayat di sebelahnya karena suster sudah tangani, lalu kemudian dalam proses untuk sampai pagi mau dibawa ke keluarganya, ditaruh di lorong. Lalu saya juga ngelihat ketika mau ke kamar mandi, ada beberapa kamar yang ada, itu ada beberapa yang meninggal, suster pompa supaya nafasnya bisa ada lagi, tapi tidak bisa tertolong. Dan kemudian saudara, ketika saya mau cek pakai scanner, di scan paru-paru saya, melewati jalan yang ada sebelum ke pintu keluar, di situ juga ada mayat yang ditaruh, yang belum lagi sementara diurus untuk dibawa. Waktu mau pulang malam, itu juga melewati jalan yang ada 2 mayat di kiri dan kanan. Saya harus lewati di tengah-tengah. Dan ada banyak lagi saya melihat didorong sama suster, sama perawat. Itu ada kurang lebih 10 lebih. Saya harus melihat mayat dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Nah, yang saya mau cerita adalah masa-masa krisis saya, yaitu yang 3 malam 4 hari itu. Itu kondisi yang betul-betul saya dibawa antara sadar dengan tidak sadar. Karena apa? Karena itu lemah, sangat lemah. Pernafasan sangat lemah, ya, saturasinya. Bahkan saya tidak tahu, tapi waktu saya keluar, istri saya cerita bahwa itu saturasi saya sudah kurang lebih 80. Mau turun lagi ke 79, 78. Saturasi itu adalah oksigen dalam darah. Jadi oksigen ini yang membawa sehingga itu bisa kita bisa bernafas gitu ya. Kekurangan oksigen. Saya melewati ketika mau ke kamar mandi itu setengah mati. Misalnya kalau Bapak Ibu bayangkan dari pintu samping gereja itu sampai ke WC ke belakang
kurang lebih jaraknya begitu. Itu saya harus jalan ke WC, itu harus istirahat 2 kali. Di tengahnya. Jadi ada kursi, mau tidak mau, saya harus duduk dulu, ambil, tarik nafas, ambil tenaga, lalu kemudian jalan lagi, ada kursi taruh, duduk dulu lagi, ambil nafas lagi, lalu kemudian jalan lagi, sampai kamar mandi, saudara. Maaf bicara. Waktu saya mau buang air kecil, itu harus ada energi. Itu sempat agak ngos-ngosan. Saya harus tahan dulu. Saya berpegangan dulu, tahan dulu. Sudah kira-kira baru saya keluarkan. Itu pun juga harus ada energi, saudara. Ya, ada energi, saudara. Karena kenapa? Karena perawat cuma 4-5 menangani kurang lebih 8 ruangan dengan 1 kamar 5 orang. Itu tidak mungkin. Mereka pun juga pakai pakaian APD yang lengkap. Saya bisa menyadari. Untuk itu saudara, ketika dalam doa Bapak Ibu, doakan mereka juga. Supaya mereka tetap sehat. Mereka tetap bisa melayani orang-orang itu sehingga orang-orang itu bisa sembuh. Saudara, nah, pada malam yang ketiga, malam terakhir, itu adalah malam yang dimana kalau saya bilang yang saya sudah nggak tahan gitu ya. Pada malam itu ketika saya sekitar jam-jam 3 sudah, nafas sudah setengah mati gitu ya. Sekalipun pakai oksigen di sini, saudara, tapi sudah capek. Sudah nggak berdaya. Waktu saya jam 3 terbangun, itu saudara. di depan saya kebetulan itu ada kayak tempat makan yang bisa ditarik begitu. Lalu kemudian ada kursi plastik. Jadi saya daripada kadang-kadang capek tidur terus, jadi saya ada kalanya duduk di situ. Nah, pada waktu saya duduk, saudara, itu pasti otomatis nggak bisa pakai oksigen karena jaraknya cukup jauh dan itu oksigen nggak bisa nyampe. Jadi mau tidak mau saya lepas. Nah, pada waktu saya duduk, lalu kemudian saya coba menarik nafas gitu. Di saat itulah saya mulai ngomong sama Tuhan. Saya bilang begini. Tuhan, inikah yang namanya hamba yang baik dan setia melewati masa kekelaman ini? Sebab pada waktu minggu-minggu terakhir bulan Juni, pertengahan minggu kedua bulan Juni, saya itu sempat ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, ini minggu awal Juli saya harus bicara apa? Tuhan bilang, bahwa umatmu ngalami aku dalam masa kekelaman. Pada waktu saya dapat itu, terus kemudian saya ngomong begini, Tuhan, kalau saya mau izinkan saya ngalami supaya saya bisa bercerita kepada umat-umat. Saya bisa, waktu saya ngomong, mereka bisa ngerasakan roh yang sama, spirit yang sama, yang mereka tangkap, dan sungguh itu menjadi berkat bagi umat. Nah, saya ngomong begitu, biar saya ngalami. Jadi pada waktu saya duduk begitu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok mahal sekali, saya bilang. Saya cuma menggambarkan pada hari itu. Tuhan, kok mahal sekali ya, jadi hamba yang baik dan setia. Kok mahal sekali harganya, harus melewati lembah kekelaman. Tuhan, saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat. Dan pada waktu saya ngomong begitu, saudara, saya mulai nangis. Ya. Saya bisa bayangkan, saya bilang, bahwa semua pencapaian kita,
itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Uang kita nggak bisa membayar untuk keselamatan kita. Saya nangis. Saya punya uang untuk mencukupkan segala sesuatu. Saya punya, prestasi-prestasi yang saya bisa lihat Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Ini loh yang saya sudah kerjakan sebagai hamba Tuhan. Bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Tapi itu tidak ada artinya apa-apa. Sampai pada satu titik, saya bilang begini, Tuhan, kalau memang saya harus pulang, saya bilang, enggak apa-apa. Saudara, kenapa? Sebab selama masa krisis itu, saudara, saya ngalami antara sadar dengan tidak sadar. Antara pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya selesaikan, bahkan yang belum saya selesaikan, bahkan rencana-rencana itu masih seperti antara sadar dan tidak. Saya masih seperti kayak kerja. Saya seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba saya sadar, loh saya di rumah sakit. Gitu loh. Lalu kemudian antara sadar dengan tidak sadar, saya terbawa seperti orang-orang yang gak jelas keadaannya. Seperti bayang-bayang yang dibilang yang Mazmur bilang, yaitu bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Itu benar. Antara sadar dengan tidak sadar itu dibawa ke sana. Sehingga pada saat itu, pada malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, dengan segala kekuatan, dengan sambil nafas yang satu-satu, saya hanya cuma bisa nangis. Dan saya nyanyi satu pujian ini. Yang pujian ini waktu saya nyanyi, saya cuma di hati saya, pikiran saya cuma bilang, ini mungkin pujian terakhir yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan. Saya nggak mau membawa semua pencapaian-pencapaian yang sudah saya kerjakan hanya dengan pujian ini. Enggak. Saya hanya cuma mau kali terakhir saya bisa nyanyi, saya bisa memuji Tuhan. Dan pada waktu saya kayak memuji Tuhan, saudara, inilah pujian yang waktu itu saya nyanyi cuma 2 kali. Tapi sambil nyanyi itu sambil nafas terengah-engah. Dengan nafas yang saya tarik, yang sepertinya terbata-bata. Ya. Saya pujikan ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. 2 kali saya nyanyi lagu ini. Kalau normal kita nyanyi enak, tapi dalam keadaan begitu saya nyanyi dengan ngos-ngosan, dengan terbata-bata, sambil saya nyanyi. Waktu saya nyanyi ini, saya bayangkan, Tuhan, ini persembahan saya yang terakhir. Cuma pujian, nggak ada yang lain. Saya ngaku kalah, Tuhan. Saya ini sombong, Tuhan. Saya ngaku saya nggak berdaya sebagai manusia. Makanya cuma ini yang saya bisa persembahkan. Kalaupun juga ini persembahan terakhir saya, Tuhan, terimalah. Itu yang saya ungkapkan.
Dan pada waktu sambil saya nangis, pada saat saya nangis, saudara tahu waktu saya nangis, saya nggak nangis begini, tapi saya tutup mulut saya. Karena apa? Kalau saya nangis, itu satu ruangan dengar. Saya tutup mulut saya. Saya hanya bisa jerit. Saya hanya bisa antara putus asa, antara memohon pada Tuhan, antara pengharapan, antara iman, antara ketidakberdayaan, itu udah campur jadi satu. Pada saat saya demikian, saudara, tiba-tiba saya bisa merasakan, itu saya duduk, ada Tuhan di samping, itu pegang saya. Lalu seperti biasa yang saya sering lakukan, ketika ada anak saya selalu ngelus-ngelus kepalanya, cium kepalanya di rambut anak-anak saya. Dan saya dampingi, bahkan kadang-kadang rambutnya di sini, kepala sini, saya tempel begini. Nah, waktu pas saya ketika sudah nyanyi pujian itu, dan kemudian saya nangis, saya nggak tahu apa lagi. Tiba-tiba Tuhan hadir. Dia ada di samping, dia pegang dengan erat, lalu kemudian mukanya ditaruh di kepala saya. Sambil tangannya satu, dia elus-elus. Dia pegang. Dia bilang begini, ini penyembahan yang terbaik yang saya dengar selama kamu hidup. Padahal saudara tahu, ketika saya nyanyi, ketika saya datang sama Tuhan, itu antara seperti yang saya bilang tadi, menyesal, bersalah, lalu marah, mengeluh sama Tuhan, tapi juga berharap, memohon, dan sebagainya. Itu campur jadi satu. Dengan ketidakberdayaan, dengan kondisi yang ngos-ngosan, kondisi yang betul-betul sudah tidak berdaya. Karena memang kondisi yang ada, saudara. Gitu. Nah, setelah selesai itu, setelah sudah agak tenang, lalu kemudian saya tidur. Saya sudah tidak pusing lagi mau bagaimana, ya sudah apa yang terjadi, terjadilah. Gitu. Pada waktu saya bangun pagi, itu sekitar jam 5:30, tidak tahu tiba-tiba itu oksigen yang saya pasang itu biasanya hanya cuma antara di 3 atau 4, itu tiba-tiba loss, sampai ke 10. Apakah karena ada suster yang pasang atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena setelah itu saya tidur, gitu ya, dan tidurnya agak nyenyak gitu, dan itu membuat agak longgar, nafas agak longgar. Lalu kemudian, saudara, besok paginya itu tiba-tiba ada suster yang bawa berupa donor plasma. Donor plasma itu dimasukkan ke saya. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, istri saya yang bercerita. Dia bilang begini, pada malam itu ketika adik saya datang, itu dia tanya sama adik saya Denny, datang karena dia yang bawa makanan gitu. Dia tanya sama suster yang ada di depan sebelum dia, ini makanan untuk Pak Elim, tolong kami titip karena tidak boleh masuk kan, Mak. Jadi titip. Oh iya. Lalu dia tanya, gimana kondisi kakak saya? Waduh Pak, itu paru-parunya udah putih. Terus itu saturasinya turun terus Pak. Itu lemah dia. Lemah. Terakhir ini bilangnya itu sudah 80. Kalau dia turun lagi Pak, bahaya. Maaf, dia bilang, bisa lewat. Nah, pada saat itu kemudian
dia kontak istri saya, lalu istri saya kontak Dokter Maria. Lalu kemudian Dokter Maria bilang, coba cari plasma, donor plasma. Dan pada waktu dicari, itu ke PMI susah. Lalu kemudian istri saya juga bawa ada beberapa orang, itu semuanya tidak bisa. Ada yang sakit, ada yang gak cocok dan sebagainya. Sampai ada satu ibu di PMI yang bantu. Saya percaya itu tangan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia bilang begini, Bu, ini ada orang orang ini sudah 2 kali donor. Ibu adalah yang ketiga. Ambil, Bu. Dia bilang, ambil. Nah, istri saya agak ragu. Karena kenapa? Saya juga bilang, kita kalau plasma jangan sembarang orang, kita nggak tahu gitu loh. Hati-hati. Karena istri saya juga agak ragu. Terus kemudian malam itu ibu itu bilang begini, Ibu ambil, ini bagus, ini baik. Padahal ibu ini tiap kali jarang mau ngomong. Ambil, Bu, cepat, Bu, bawa. Karena tidak ada pilihan yang lain. Akhirnya istri saya ambil, lalu kemudian pagi-pagi dia bawa dan didonorkan. Betul, saudara, ketika saya menerima donor plasma itu agak sedikit terbantu. Sehingga apa? Tenaga saya mulai pulih kembali, berangsur-angsur ada energi yang bisa kembali kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dari apa yang saya ceritakan, yang saya sampaikan, bahwa saya bisa memahami kenapa sampai Daud seperti kayak orang yang tidak berdaya, seperti orang yang sudah putus harapan. Waktu dia menuliskan, dia menyanyikan pujian dalam Mazmur 142, dan kemudian itu dia sedang mengungkapkan, dan 57 dia sedang mengungkapkan ketidakberdayaan dia sebagai manusia yang terbatas. Dalam pencapaian-pencapaian yang dialami, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita hidup, itu karena kemurahan hati Tuhan. Belas kasihan Tuhan saja untuk kita. Saudara, waktu Daud mengalami itu, saya bisa mengerti dan saya bisa memahami. Makanya waktu saya ketika minta, biar saya ngalami, saya masuk di dalamnya, saya bisa merasakan. Hal yang paling penting sebelum saya akan tutup, hal yang paling penting bagi kita ketika kita mengalami dalam masa-masa kekelaman, masa-masa di mana seperti bayang-bayang maut, adalah kita harus jumpa dengan Tuhan. Kita harus ngalami Tuhan. Kita harus bisa merasakan sungguh Tuhan yang memegang, menuntun, membawa, berbicara, menopang. Kita ngalami, kita jumpa dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang menjadi apa? Menjadi kekuatan kita, kemampuan kita. Sama seperti Daud dalam 1 Samuel 22. Dia ketemu Tuhan. Ketemu Tuhannya di mana? Ketika Nabi Gad berkata, kamu jangan tinggal di situ, keluar dari situ. Sebelum saya tutup, saudara, waktu saya ngalami sakit, itu ada kakak rohani, itu kasih saya ayat begini. Ini pegangan kamu ya, dia bilang. Sakit ini. Dalam kebilangan, dalam Keluaran 25 ayat 22 dia bilang. Dan di sanalah aku akan bertemu Tuhan dengan engkau. Waktu Tuhan ketemu Musa, saya menggambarkan Tuhan ketemu dengan saya. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Waktu saya dapat itu, saya pegang.
Waktu Tuhan peluk saya, ngelus saya, dia ngomong, ini penyembahan yang terbaik dari hidupmu yang aku terima. Itu ada sesuatu membuat saya sadar dan membuat saya ngerti bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu masa-masa kekelaman ini, saya ingin ngajak, gak usah cari yang lain. Cari Tuhan. Jumpa Tuhan. Ngalami Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi segala sesuatu. Kita tidak didesain untuk tinggal di lembah kekelaman. Tapi kita hanya melewati lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman tetap ada Tuhan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh-Mu tetap terus berbicara kepada setiap umat-Mu. Roh-Mu terus tetap berbicara kepada mereka. Ingatkan, sadarkan bahwa ketika nanti kami jumpa Tuhan, kita jumpa Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang sudah kamu buat. Tuhan tidak melihat sudah berapa banyak yang sudah kamu kerjakan untuk apa. Tetapi Tuhan cuma mau, adakah aku tetap di dalam hati? Adakah Tuhan tetap dalam hidup kita? Adakah Tuhan yang tetap menguasai hidup kita? Adakah Tuhan yang menjadi sentral di dalam hidup kita? Apakah ada Tuhan yang menjadi center di dalam hidup kita? Itu yang paling utama. Biarlah hari ini ketika kami dengar firman ini, kami bertobat di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kalau banyak kali kami kadang-kadang sombong. Tuhan, kalau Bapak Ibu merasa firman Tuhan itu untuk saya, Bapak Ibu bisa angkat tangan, taruh tangan kiri di dada. Dengar doa umat-Mu. Dengar Tuhan, dengar. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menjawab, bisa menolong. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kebanggaan kami. Ampuni cara berpikir manusia kami yang tidak mau disepelekan, yang tidak mau dianggap enteng oleh manusia. Kami kadang-kadang ingin mencari supaya orang juga tetap memuji kami, orang menghargai kami. Sehingga tanpa sadar timbullah hal-hal, yaitu kesombongan kami. Biarlah hari ini kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan kami mau memperbaikinya. Di masa-masa kekelaman ketika kami akan masuk ke dalamnya, kami sekarang udah tahu ada kunci. Yang paling penting ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Yesus bersama dengan kami. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam hidup kami. Materaikan firman ini dalam hidup kami. Engkau menjamah setiap tangan yang terangkat. Hati yang dibukakan untuk Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan lawan. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan tolong. Engkau mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita, dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu kaitan dengan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Percaya ini tubuh Tuhan yang hancur karena saudara dan saya. Waktu kita makan tubuh Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Apakah Bapak Ibu percaya ini tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Yesus. Dengan iman kita berkata, ini darah Yesus. Dalam darah ada jaminan keselamatan. Dalam darah ada pemulihan. Dalam darah ada kesembuhan. Bapak Ibu yang sakit percaya, oleh kuasa darah Yesus kita disembuhkan. Dalam darah juga ada perlindungan, pertolongan Tuhan dari setiap mara bahaya. Oleh karena itu waktu kita minum darah Yesus, percaya Dia di dalam engkau, engkau di dalam Dia. Dia memulihkan, menyembuhkan, menolong, menyertai, dan menuntun kita semuanya. Apakah Bapak Ibu percaya ini darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah makan tubuh dan darah Tuhan. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Shikaran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 amu. Kiala moranana, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu, kami tinggal dalam Engkau, Engkau tinggal dalam kami. Ada satu tugas yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai tangan, yaitu memberitahukan, menyatakan kematian Kristus dalam hidup kami. Yesus mati, tapi Yesus juga bangkit. Dan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami memiliki iman percaya yang kami nantikan sampai sekarang, bahwa satu kali kelak kami akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat kami makan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan oleh kuasa nama Yesus dan oleh darah Yesus. Dan kami juga percaya bahwa lewat darah Yesus ada jaminan keselamatan yang daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Lewat darah-Mu juga ada pertolongan yang nyata yang Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, di akhir daripada acara program ini, daripada ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat. Biarlah kasih suami istri ikat dalam anugerah-Mu. Mereka bukan hanya cuma di rumah, tapi hati mereka tidak di rumah. Tapi biarlah mereka waktu di rumah, hati mereka juga di rumah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Terbangun satu hubungan yang kuat, harmonis antara suami dan istri bersama dengan anak-anak. Ada satu suasana surgawi dalam rumah tangga demi rumah tangga. Karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, ikat mereka semua dalam kasih. Suami, istri, anak-anak. Di dalam kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa selama pandemik ini. Mari Tuhan juga menolong, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun keadaan mereka. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah Yehova Rafa, penyedia kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, cukupkan segala sesuatu dalam hidup keluarga, lepas keluarga. Tuhan, kami juga berdoa memberkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah dalam setiap apa yang mereka kerjakan, baik itu di rumah, baik itu di kantor, biarlah Tuhan dibuat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Baik itu juga mereka juga berwira swasta, usaha sendiri. Tuhan juga memberkati, menolong dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Biarlah dicukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Entah mereka juga sakit karena COVID ataupun sakit yang lain. Kami minta pertolongan Tuhan. Dan kami berkata di dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus ada sukacita. Sekalipun fisik mereka lemah, tapi roh di dalam mereka tetap kuat. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah satu
demi satu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam segala kebutuhan mereka, Engkau mencukupkan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam segala hal. Hari-hari ini mereka bingung. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah mereka, menjawab kebutuhan mereka. Tuhan nyata di tengah mereka, menjawab segala kerinduan hati mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa ada pengharapan baru dari Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama-Mu ada jaminan, dan jaminan itu pasti. Terpuji nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan kami. Mari Tuhan juga menolong, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang ada. Termin kedua sudah selesai, tinggal masuk ketiga. Dan selanjutnya mari Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Bahkan barang-barang yang akan dikirim berikutnya Tuhan juga permudah segala sesuatu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Tuhan memberkati. Masyarakat Balikpapan sehat. Zona merah berangsur-angsur menjadi zona orange, bahkan menjadi hijau. Sehingga masyarakat Balikpapan sehat sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga segala aktivitas dapat berjalan dengan baik. Beri hikmat bagi wali kota kami Pak Rahmat bersama seluruh jajarannya di dalam naungan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati Pak Jokowi. Beri dia hikmat dalam mengatur, bahkan menteri-menteri yang membantu. Tuhan juga menyertai. Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah anugerah kebaikan Tuhan turun bagi Indonesia. Indonesia sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menyatakan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian sepanjang minggu ini, bahkan sampai seterusnya, di dalam naungan kasih setia Tuhan. Berkat ini untuk engkau, berkat ini untuk keluargamu, keluarga besarmu, dan berkat ini untuk setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.